الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا الصيام لنكون من المتقين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى أيضا في آية أخرى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, memuji Allah, bersyukur kita, dan kita telah diberikan paling tidak dua nikmat. Nikmat pertama adalah kesempatan dan nikmat kedua adalah kesehatan, yang mana dengan dua nikmat ini tergadai manusia dengannya. Karena sesuatu yang kita jalankan dengan kesempatan tanpa ada kesehatan, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Apabila kita punya kesehatan tetapi kita tidak punya kesempatan untuk itu, maka dia juga tidak akan terjadi apa yang menjadi rencana dari kerja kita tersebut. Oleh sebab itu, bermohon kita pada Allah agar senantiasa kita diberikan dua nikmat itu dan kita memakainya dengan menjalankan dan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah satu-satunya tauladan yang ada di dalam agama kita, bahwa Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah tempat kita mencontoh, tempat kita meneladani. Dan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka selawat dan salam yang kita sampaikan pada Rasulullah adalah perintah dari Allah, karena Allah telah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, berselawat kepada dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyerukan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau amanu di situ artinya adalah fi'il mudhari, wahai orang-orang yang telah beriman, sallu, kalimat perintah, berselawat, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah meruginya seorang umat Nabi Muhammad yang tak berselawat dan salam ataupun tidak menjawab selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk dari umatnya yang insyaallah fil yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini adalah bagian dari petunjuk Allah dan perintah, yang mana ketika ayat 183 di surat Al-Baqarah tersebut muncul sebagai apa yang telah dijelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang dipanggil di sana adalah orang-orang yang beriman, dan diwajibkan atas orang yang telah beriman itu puasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita. Akhirnya adalah kalimat la'allakum tattaqun, yaitu dalam arti bahwa apa yang disuruh oleh Allah ini akan berakhir apabila dia lakukan dengan sesuatu yang terbaik, maka akan berakhir
dengan apa yang disebut dengan ketakwaan. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadisnya dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bihi khairan," barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, faqahahu fid din, ia akan memberikan pemahaman kepada orang itu tentang agama. Lalu dalam kalimat pemahaman agama ini Allah juga Rasulullah SAW juga menjelaskan, Allah juga akan mengatakan kepada mereka ini adalah bagaimana mereka bisa menahan diri di dunia. Dalam bahasa hadisnya, wazahadahu minad dunya, lalu menzuhudkan orang ini. Yang ketiga, apa dalam kalimat ini Rasulullah juga menyampaikan Allah akan wabasarahu bi'uyubih, akan menampakkan kepada orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan kekurangan dirinya. Oleh sebab itu, bahwa apa yang kita lakukan dalam puasa Ramadan ini berkaitan dengan nilai keimanan, yang endingnya ataupun akhir daripada nilai keimanan ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang lain menyambung dengan apa yang dijelaskan dengan nilai keimanan ini, man qama ramadhana atau man shama ramadhana, barang siapa yang berdiri atau yang barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dasarnya dari kalimat Allah tadi, ya ayyuhallazina amanu, dengan keimanan, wahtisaban, penuh dengan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Syaratnya apa? Imanan. Nilai keimanan itu kepada Allah adalah mutlak. Dan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bagaimana kita harus menilai kepada Allah itu dengan nilai keimanan, dan itu sudah termaktub di dalam surat Al-Fatihah, bahwa awalnya kita harus memuji alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah yang mengatur sekalian alam, dan kita ini masuk dalam alam itu. Allah telah mengatur kita dalam kehidupan ini, walaupun manusia itu mempunyai ikhtiar dalam sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kaitan nilai keimanan dengan apa yang kita sebut untuk mengajak kepada bagian kepada kebaikan, dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tadi. Allah jika menginginkan seorang hamba itu baik bagi dirinya, maka Allah akan menjadikan seorang hamba ini paham tentang agama. Maka itulah yang kita jalankan ketika kita sekolah, ketika kita di madrasah, kita menjalani dan memahami agama ini dengan baik. Apapun yang menjadi profesi seseorang, sekolah pun sampai kemanapun dia sekolah, ujung dari kehidupannya itu adalah dapat memahami agama. Ia sekolah mungkin sampai kemana-mana, tapi jika orang tuanya tidak memberikan anaknya tentang agama, maka boleh dikatakan itu adalah anak yang merugi. Sebab akhir hayat kita ini kita akan kembali kepada Allah, dan apa yang dibacakan ketika kita sudah jadi mayat itu adalah ayat-ayat Allah. Tidak ilmu-ilmu kita yang kita cari di dunia ini dengan kemahiran, segala kemahiran, dia tidak akan bisa menemani kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Yang akan bisa menemani kita itu adalah amal-amal kebaikan dan apa yang kita pahami daripada agama. Maka pertama kali yang kita minta dalam doa selamat, ketika itu kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berilah kami dalam memahami agama ini selamat dalam memahami agama ini. Tentu kalau kita bertanya, adakah orang yang sudah beragama ini tidak selamat? Ada. Karena beragama saja tidak cukup, tapi kita cari apa?
apa yang disebut dengan taufik. Wahbah Zuhairi dalam kitab tafsirnya Munir, hidayah terakhir yang harus dicari oleh seorang mukmin itu hidayatut taufik. Apa itu taufik? Waffaqa. Taufik itu artinya adalah sesuai apa yang kita lakukan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang di dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho atas apa yang dia lakukan dan dia ridho terhadap apa yang telah dia jalankan dari apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, dari hadis tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya, yang kedua, wa zahadahu fid dunya, Allah menzuhudkan apa yang ada pada dirinya daripada dunia ini. Maka apa yang diberikan oleh Allah, bahwa dunia ini bagian dari cobaan dan ujian kita dalam menghadapi dunia ini. Oleh sebab itu, orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah zuhudkan hatinya dari dunia. Ia tidak selalu menyibukkan dirinya kepada dunia. Bahkan dalam pemahaman kita, dunia ini apabila melalaikan kita daripada menyembah Allah, maka dunia ini akan jadi berhala. Dan terutama barang-barang yang kita miliki itu, ketika ia belum menjabat, ia rajin ke masjid, ia rajin berdoa, ia duha di masjid. Begitu dapat jabatan, tak pernah lagi datang ke masjid, berarti jabatan yang ia pegang itu adalah berhala bagi dirinya. Begitu ia berdoa kepada Allah, ia mendapatkan mobil jabatan akan rajin. Tapi begitu dapat mobil jabatan, mobil itu lebih banyak parkir di warung kopi daripada di masjid, maka barang-barang yang ia dapatkan di atas dunia ini adalah berhala bagi dirinya. Begitu ia sebelum nikah yang mengatakan, apapun yang aku dapat dari istriku, secantik apapun istriku, lalu aku akan tetap menahankan diriku untuk menyembah Allah. Tapi ketika ia mempunyai seorang istri cantik, lalu istri yang cantik itu selalu dia tunggui dan melalaikan dia dari menyembah Allah, maka istrinya itu adalah berhala bagi dirinya. Oleh sebab itu, kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, berhala itu bukanlah patung yang dibuat dan bukan patung yang disembah, tetapi sesungguhnya berhala itu adalah segala sesuatu yang melalaikan kita dari beribadah kepada Allah, maka itu disebut sebagai berhala. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, atau bagi istri apakah itu suami, bagi suami apakah itu istri, segala sesuatu yang menghalangi kita dari mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah sebuah berhala. Maka apabila Allah menginginkan pada diri seseorang kebaikan, maka Allah akan zahadahu minad dunya, menzuhudkan dirinya dari dunia. Yang ketiga dalam hadis tersebut adalah dari riwayat Anas menjelaskan, apabila Allah menginginkan satu kebaikan pada diri seseorang, Allah basarahu bi uyubi nafsi, Allah bukakan mata kepalanya dan mata hatinya tentang kekurangan-kekurangan dirinya. Siapa di antara makhluk yang tidak punya aib? Semua kita adalah punya aib. Maka berlakulah apabila orang yang sombong, orang yang tidak adil, pepatah orang tua-tua kita dulu, gajah di seberang lautan tampak, tetapi langau ataupun lalat di pelupuk mata tak tampak. Hanya tahu aib orang, tapi ia tidak sadarkan bahwa dirinya juga mempunyai aib. Maka orang yang diinginkan oleh Allah untuk dirinya kebaikan, Allah tunjukkan kekurangan-kekurangan dirinya, sehingga ia sadar bahwa aku ini boleh jadi itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik, boleh jadi pendapatku ini adalah benar, tapi boleh jadi ia akan menjadi pendapat yang salah. Pendapat Imam Malik itu adalah salah dalam pandanganku, tapi boleh jadi itu adalah sesuatu yang benar. Beginilah muamalah orang-orang yang berilmu, tidak mengatakan dirinya wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi mengangkat bahumu dan membusung dadamu seolah-olah engkau tidak punya aib.
Maka orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah perlihatkan kepada diri orang itu kekurangan-kekurangan dirinya. Ketika Fudail bin Iyad ditanya, ya Fudail, ya Syekh Fudail bin Iyad, ma huwa tawadhu? Salah satu sifat orang yang berilmu itu adalah rendah hati. Itu yang disebut dengan tawadhu. Maka ketika itu Fudail bin Iyad berkata, antakhruju min baitika wa tanzuru ila akhikal mu'min, engkau keluar dari rumahmu lalu engkau bertemu dengan seorang saudaramu mukmin, tidaklah engkau lihat pada dirinya adalah suatu keistimewaan atau suatu kelebihan yang kelebihan itu tak terdapat pada dirimu. Itulah sifat yang disebut dengan rendah hati, bahwa setiap ia memandang kepada seseorang itu, ia berkata kepada dirinya seorang mukmin itu bahwa pada diri orang itu terdapat kelebihan yang tidak ada pada diriku. Maka adalah suatu kesalahan besar ketika kita menuduh satu sama lain sebagai bagian dari suatu kesalahan tanpa kita menatap diri kita. Bahwa orang tua-tua kita berkata, pakailah ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin berisi bukan mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, tapi semakin berisi ia semakin rendah hati kepada orang-orang yang kurang darinya, ataupun dia harus memandang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap manusia ini mempunyai kelebihan yang kelebihan itu tidak terdapat pada dirinya. Inilah yang digambarkan ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Maka siapa yang berpuasa itu? Orang yang beriman. Siapa yang berpuasa itu? Orang yang ihtisaban. Yang apa namanya ihtisaban? Yang punya perhitungan. Mata kemana melihat, lidah apa yang dibicarakan, tangan kemana yang dipegang, kulit kemana menyentuh, kaki kemana melangkah, dan telinga kemana apa yang ia dengar. Itu semua menjadi adalah ihtisaban, perhitungan dalam puasa kita, dengan dasar nilai keimanan kita dan dasar pertimbangan itu semua, dan itu adalah pengawasan kepada diri kita. Dan orang-orang seperti imanan wahtisaban inilah ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis ini juga disinyalir dengan hadis yang lain, lis-shaimina farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, bahwa orang puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda yuftir, yaitu kegembiraan ketika ia berbuka. Ada sesuatu kegembiraan yang ia rasakan di relung hatinya yang paling dalam ketika ia berhadapan dengan perbukaan, dan ketika beduk maghrib itu dibunyikan dan azan maghrib berkumandang. Di saat berbuka itu ada sesuatu rasa yang tidak dia rasakan pada posisi-posisi yang lain. Maka pertanyaannya, apabila kita tidak mendapatkan kegembiraan dalam berbuka puasa itu di relung hati kita yang paling dalam, ada masalah dengan puasa kita. Berarti puasa kita masalah. Jangan-jangan puasa itu kita bermohon dan berlindung kepada Allah. Kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, atau hanya merasakan lapar dan haus. Yang kedua dari hadis itu, farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya atau Rabbnya yang mengatur hidupnya. Bagaimana ia berjumpa dengan Tuhannya? Itulah Allah menjelaskan, as-shaumu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah milikku, puasa itu adalah otoritasku, maka akulah yang berhak memberikan pahala kepadanya. Maka tak satu pun hadis-hadis yang menjelaskan tentang berapa banyak pahala puasa. Cuma hadis-hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan, bagi orang-orang yang berpuasa itu nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Tuhannya ada suatu kegembiraan, dan di saat itulah pintu surga yang bernama Babur Rayyan, pintu Rayyan, memanggil orang-orang yang berpuasa, ya ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang telah berpuasa Ramadan, udkhulul jannah minni, masuklah surga dari Babur Rayyan. Maka pintu itu yang memanggil orang-orang yang berpuasa.
Oleh sebab itu, ketahanan kita dalam melakukan puasa adalah suatu contoh pelajaran bagi kita dalam sebuah sekolah, yang mana apabila diletakkan di depan kita air kelapa yang pakai es dicampur dengan sirup jeruk, kalaupun itu belum merupakan azan daripada azan maghrib, tanda maghrib tiba, tak ada satupun dari kita yang berani menyentuh air kelapa yang pakai es yang dicampur dengan jeruk tadi. Ini sebuah ajaran yang mana Allah memberikan pelajaran bagi orang-orang beriman dengan disiplin diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia dalam keadaan duduk sendiri pun ia tidak akan menyentuh air ini. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, mencapai disiplin yang penuh ini. Mudah-mudahan kita semua dalam hal ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang dipanggil nanti oleh pintu rayyan itu bukan orang-orang yang berpuasa Senin Kamis, bukan orang-orang yang berpuasa Ayyamul Bid, bukan orang-orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, dan bukan pula orang yang berpuasa di dalam bulan Rajab, tetapi orang-orang yang berpuasa wajib di dalam bulan Ramadan. Itulah akan masuk surga melalui pintu rayyan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang-orang jamaah yang nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan ketika kita berbuka, dan bahagiaan yang paling tinggi lagi ketika kita berjumpa dengan Allah dan pintu rayyan memanggil kita untuk masuk surga melalui pintu rayyan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nahnu ibaduka wa ibnu ibadika nasiyatina biyadik madin fina hukmu adlun fina qada'u, nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu adam min khalqik aw istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'i ahzanina wa zihabi hammina wa ghammina. Allahumma farijul ham wa kasiful gham wa mujibu da'watal muttarrin, rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Nas'aluka rahmatan min indika tughnina biha an rahmatin man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansur wulatal muslimin, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur mujahidina muslimina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz bil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.